Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita tetap bersyukur senantiasa di dalam hidup kita, tetap mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan inilah yang dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya kita. Mari kita akan baca renungan saat ini yang terdapat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Nah, kita melihat di sini ada dua, ya. Dikatakan di sini hidup menurut daging atau roh. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita tidak menurut daging, tapi kita hidup menurut roh. Ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, marilah kita mau hidup menurut roh. Kita tidak boleh hidup menurut daging, tapi kita mau hidup menurut roh. Kalau kita mau hidup menurut roh, maka kita akan memberikan hidup kita ini, ya, mau dipimpin oleh roh. Allah itu roh adanya. Jadi kalau kita mau hidup menurut roh, maka kita harus memberi diri kita dipimpin oleh roh, ya. Di dalam ayat yang ke-19 sudah diceritakan di situ bagaimana kehidupan menurut daging, ya. Hidup menurut daging di sini ada 15, ya. Di dalam daftar ini yaitu perbuatan daging. Kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sudah jelas saudara, orang yang mau hidup menurut daging, di sini ada 15 dalam daftar ini. Kalau saya hitung ada 15. Nah, marilah di dalam kehidupanmu, apakah engkau memilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Kalau hidup kita mau dipimpin oleh roh, hidup oleh roh, kita harus berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus berserah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau hidup menurut daging, dalam
Kita sudah baca tadi semuanya. Maka dikatakan di sini, sudah diperingatkan dengan firman Tuhan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tinggal saudara mau milih mana. Mau hidup menurut daging atau mau hidup menurut roh. Kalau saudara mau hidup menurut roh, maka pasti kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita mau hidup menurut daging, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hanya ada dua yang kekal di akhir daripada perjalanan kehidupan kita sesudah kita meninggal atau sesudah kita mati. Hanya ada dua tempat yang kekal, sorga dan neraka. Yang mau menurut hidup dalam daging, yang mau hidup menurut daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hidup menurut roh, maka kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji akan nama Tuhan. Kiranya firman Allah yang kita sudah dengarkan saat ini dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat memberikan tuntunan di dalam hidup kami, agar supaya di dalam kehidupan kami mau hidup oleh roh. Kami tidak mau hidup menurut daging, karena kami percaya Tuhan, kalau kami mau hidup menurut hidup dalam daging, kami tidak akan mendapat tempat, kami tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau hidup kami ini mau hidup menurut roh, kami pasti akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami mau hidup dipimpin oleh roh. Kami hidup dalam dunia ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kehidupan kami dari hari ke hari menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, bawalah terus hidup kami pada jalan yang benar. Seberapa banyak yang sudah mendengarkan firman Allah ini, meteraikan setiap firman Allah itu di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami mendengar, tapi biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.